Oke, Bradit, kita udah ngomongin banyak hal nih. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan adalah gimana sih harusnya orang-orang tuh ngerespon karya dari teman-teman disabilitas? Gimana ya? Sebetulnya sama sih, sebagaimana orang-orang merespon karya seniman-seniman lain pada umumnya. Cuma memang kalau konteksnya di Indonesia sendiri ya, selera masyarakat terhadap seni itu kan mempunyai karakteristik yang unik kalau menurutku ya. Ya artinya yang viral, yang disukai oleh masyarakat, oleh publik itu ya bentuk-bentuk yang mungkin bukan yang bukan yang terbaik dari karya itu sendiri, dari seni itu sendiri. Misalkan nih dalam dunia film ya, film-film seperti apa yang disukai masyarakat, misalkan seni peran ya, sinetron seperti apa yang disukai oleh masyarakat yang pada akhirnya viral gitu kan. Ya PR-nya di masyarakat sih Mas, bukan di karyanya nih menurutku. Jadi harus bagaimana ya, harus upgrade pengetahuan tentang seni dulu kalau menurutku ya, masyarakatnya. Oke. Itu karya mau sebagus apapun, yo nek kualitas masyarakat kita seunik ini yo tetap wangel ta Mas, diterimanya gitu loh. Ide sebrilian apapun nek masyarakatnya suka dengan ide-ide yang tertentu yo susah juga gitu loh. Gitu. Berarti selain dari masyarakatnya, itu kan juga ada peran guru ya Mas Adit ya. Nah, karena ya kita berdua mengalami gimana kealpaan soal pengantar soal disabilitas di studi awal kita ya, itu ya Mas Adit ya. Dan akhirnya jenengan terutama langsung menjadi praktisi gitu di sana. Nah, kira-kira kompetensi apa sih Mas Adit yang harus dimiliki seorang guru ketika memasuki ranah disabilitas itu? Sedangkan Mas Adit sendiri tidak memiliki background PL pendidikan luar biasa gitu loh ya. Monggo gimana Mas Adit? Oke. Ya minimal ini sih Mas mengetahui mengenai klasifikasi dan karakteristik teman-teman disabilitas itu. Kan ada banyak banget tuh, ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, terus ada autis juga, tunadaksa. Dan apa-apa yang barusan aku sebutkan itu ya memiliki karakteristik yang berbeda-beda itu loh. Misalkan tunanetra lebih cenderung dominan kemana, dia menyerap ilmu pengetahuan. Terus nek teman-teman tunarungu lebih dominan kemana gitu tuh. Nek tunarungu kan visual, nek tunanetra nggak bisa ngelihat ya dari telinga gitu ya. Ya hal semacam itu, hal-hal dasar semacam itu minimal harus tahu dulu gitu loh. Hingga pada akhirnya kita nggak memukul rata metode yang kita gunakan terhadap teman-teman kita gitu loh. Itu sih yang alih-alih ketika kita belajar di kampus dan menganggap bahwa seluruh siswa adalah siswa biasa gitu kan, ya kita mungkin kita ngomong istilahnya kita nggak ada masalah dengan karakteristik siswa gitu loh. Ya walaupun ini jadi masalah juga pada konteks yang lain gitu loh. Udah kita ngomong apa, kita menjelaskan apa, kita anggap semua orang ngerti gitu loh. Karena kita nggak ada masalah di intelektualitas dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kalau ke SLB, jangankan satu kelas yang isinya 30 orang, antar 2 orang saja mungkin beda gitu. Bukan mungkin lagi, pasti beda gitu loh. Nah ini yang pada akhirnya di SLB itu kan jumlah murid satu kelas itu paling cuma 5, cuma 6, cuma 7, paling banyak 10. Tapi rasanya kayak ngajar 50 anak gitu loh. Kayak ngajar berapa kelas itu loh Mas. Ya itu. Apa yang membuat dirimu bertahan? Apa ya Mas? Penasaran sih, masih penasaran. Aku masih belum puas dengan pengalaman yang sudah dari 2015 kemarin tuh. Karena dunia SLB, dunia anak-anak disabilitas itu sangat luas itu loh. Dengan hanya mungkin udah 6 tahun ya aku ya. Itu kayak belum ada dapat apa-apa Pak. Itu loh, pengalaman-pengalaman yang baik aku sebagai peneliti maupun praktisi belum membentuk gambaran utuh di kepala aku mengenai dunia disabilitas itu loh. Aku masih radong ngopo-ngopo lah. Adapun ini ya kita sekedar sharing aja ya pengalamanku. Cuman ya apa yang kamu pahami ya ora ngerti apa-apa. Aku belum selesai gitu loh. Itu sih Pak, penasaran. Nah, soal aku ingin mengarahkan ke soal guru ya Mas Adit sekarang ya.
Karena di awal tadi, di yang pertama tadi dengan membicarakan soal ya kita harus tahu dulu ketertarikan siswa itu di mana. Terus tadi juga jenengan ya kita harus mengupgrade juga, kita harus memahami dan sebagainya. Berarti kan harus ada hati yang terbuka untuk mereka, berarti gitu. Lalu seberapa besar sih dampak atau implikasi dari soal hati, soal rasa itu ketika jenengan ngajar itu Mas Adit? Semenubuh apa jenengan sama mereka itu Mas Adit? Apa ya, nek soal hati kayak gitu mungkin balik lagi ke masing-masing orang Mas ya. Dan kalau aku pribadi tipikal orang yang seneng sama hal-hal yang nggak banyak orang senengi gitu. Gitu. Jadi aku memposisikan diriku sebagai pengisi ruang kosong itu loh Mas. Jadi dalam beberapa aspek, dalam beberapa hal yang lain aku pun seperti itu loh. Jadi nek melihat sesuatu ki di sing kosong tak isi ngono ki loh Mas. Dan aku melihat seni disabilitas itu adalah sesuatu yang belum banyak gitu loh. Kalau kosong mungkin enggak ya, tapi belum banyak orang yang berkecimpung di sana itu loh. Gitu. Jika dibandingkan dengan mungkin SMP, SMA dan sekolah-sekolah lain pada umumnya itu. Hal itu sih Mas yang pada akhirnya aku memposisikan diri sebagai teman itu loh, sebagai pengisi ruang kosong itu gitu loh. Itu. Dan itu kayaknya tidak ada di materi perkuliahan ya? Tidak ada Mas. Lalu gimana dong kita jelasin bahwasanya sama teman-teman mahasiswa ya, bahwasanya kuliah itu tidak hanya apa-apa yang diajarkan di dalam kelas. Gimana pengalamannya Bro Adit merespon pertanyaanku ini? Kenapa kok dulu sampai milih yang SLB walaupun kata awalnya dari penasaran itu loh. Apa yang menggerakkan kamu ke situ? Dan sampai 5-6 tahun loh ini Bro Adit. Itu kan bukan waktu yang sebentar kan ya. Kok masih bertahan? Padahal banyak tantangan-tantangan itu ya, baik dari internal atau eksternal gitu ya Mas Adit ya. Apa yang membuat dirimu itu bertahan tadi udah sih, dan pertanyaan selanjutnya itu lebih pada mengapa teman-teman dari non PLB itu harus mengisi ruang kosong itu loh. Kenapa Bro Adit ya? Karena teman-teman dari PLB sendiri mengaku bahwa mereka memiliki keterbatasan ilmu gitu loh. Artinya ketika misalkan contohnya pelajaran agama gitu ya di SLB ya, mereka membutuhkan guru lain sebetulnya. Tapi apakah guru lain yang di luar PLB itu siap atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan SLB? Belum tentu. Mereka butuh tenaga untuk mengisi di pelajaran kesenian misalkan, gitu. Karena mereka merasa tidak memiliki kompetensi itu. Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah si guru ini bisa menyesuaikan diri dengan SLB atau minimal mau lah, bukan jangan bisa dulu ya, mau gitu loh, mau belajar untuk menyesuaikan diri itu. Itu sih. Jadi memang ruang itu bukan hanya menurutku kosong ya, tapi memang dari teman-teman PLB pun demikian gitu loh. Mereka butuh kita gitu loh, butuh orang-orang di luar mereka untuk masuk ke SLB gitu loh. Itu Mas. Aku tadi agak ketawa miris Bro Adit. Karena banyak banget harusnya kalau kita sadari ya, ruang-ruang yang harus kita itu saling mengisi gitu kan. Tapi pada kenyataannya terjadi eksklusivitas. Itu. Bahkan pernah tuh aku ngajar di sebuah sekolah khusus gitu ya. Jadi lah kok orang seni masuk ke sini gitu loh. Ini kan PLB semua misalnya gitu ya Mas Adit ya. Atau kalau kita menyebut kata terapi atau terapeutik atau apa-apa, itu pasti ada orang yang dari disiplin lain mengklaim bahasanya itu punyanya dia gitu. Ya di sisi lain sebenarnya kita sangat butuh itu yang namanya interdisiplinaritas. Tapi sudut pandang Indonesia sendiri, mohon maaf ya, Indonesia sendiri kurasa masih perlu banyak belajar soal bagaimana interdisiplinaritas itu harus ada di setiap bidang keilmuan, termasuk di pendidikan luar biasa. Betul sih Mas, itu aku sepakat sih. Jadi biar apa ya, biar tenaga yang masuk ke SLB pun memang dia sudah siap dengan
kondisi yang ada itu loh. Artinya penyesuaian dirinya sudah punya basic gitu loh. Iya. Nah kalau asal comot sendiri gitu kan akhirnya mengajar itu sebatas menjadi apa ya, sebagai profesi gitu loh. Bukan profesi sih, maksudnya ya wis aku ngajar itu loh, gitu loh. Nggak ada sesuatu yang gregetnya bahwa dari proses belajar ini ada sesuatu yang dihasilkan itu loh. Yang penting aku menyampaikan, perkara teman-teman ngerti atau enggak peduli gitu ya. Yang terjadi kan khawatirnya seperti itu gitu loh. Ketika asal comot gitu loh. Gitu. Jadi memang basic kompetensi untuk mengajar di SLB penting banget, dan kampus khususnya seni rupa ya kayaknya perlu deh untuk memasukkan itu gitu loh. Ke dalam entah itu mata kuliah atau apa itu. Gitu. Kira-kira dosennya harus yang mengerti seni rupa atau yang mengerti disabilitas kecenderungannya? Kalau misalnya suruh ngajar di pendidikan seni rupa nih, Iya. nah, seni inklusi, Iya. itu dosennya dari mana Bro Adit? Mungkin kecenderungannya lebih ke PLB-nya sih Pak. Dari PLB-nya Iya, ya? karena memang kita bicara soal psikologi pada akhirnya kan ya. Oke. Gitu. Dan di sisi lain kita harus membuka atau mengait-ngaitkan atau membuat jaringan Iya. terhadap mata kuliah dasarnya seni rupa sendiri gitu kan? Iya. Gitu. Iya, Oke. gitu ya. Jadi dikawinkan lah itu untuk menjadi satu mata kuliah tertentu misalkan gitu. Itu penting banget sih menurutku. Ya walaupun pada akhirnya mahasiswa yang sekolah di pendidikan seni rupa nggak ngajar di SLB, tapi seenggaknya itu jadi pengetahuan itu loh. Iya. Gitu. Iya. Karena SLB itu eksis, ada di sekitar kita. Dan anak disabilitas itu eksis juga, ada di sekeliling kita. Iya. Bisa jadi itu misalkan saudara kita misalkan, atau ada keponakan kita, itu kan adik kita sendiri barangkali. Itu bagaimana kita merespon itu? Seenggaknya dengan adanya mata kuliah semacam itu, yo ada basic lah mahasiswa itu untuk ngerespon. Iya, dan aku setuju itu. Ntar jangan-jangan kedepannya disabilitas gak hanya yang mainstream gitu kan ya? Iya. Baperan atau insecure itu juga Iya. termasuk kan ya? Iya. Keterkhususan, Iya. keterbutuhan khusus Iya. kan itu kan ya? Orang ya maksudnya generasi semakin kesini kan mereka ambisius dan semakin cepat untuk menangkap pengetahuan berbasis teknologi digital, tapi di sisi lain mereka sangat rapuh gitu loh. Iya. Gitu. Iya, menarik banget Bro Adit nih. Nah nih pertanyaan terakhir dan khas itu ya. Tadi tips udah dan sebagainya. Lah sekarang aku minta nih quote atau pesan penutup nih dari Bro Adit nih. Apa ya pesan penutup Heeh. terkait SLB gitu ya Mas? Iya. Ya pada intinya ini sih Mas, anak-anak SLB, anak-anak disabilitas itu yo anggaplah sebagaimana anak-anak pada umumnya itu. Itu agar kita pun ketika menjadi seorang guru, menjadi seorang tua atau mungkin menjadi tetangganya, ya bersikap selayaknya kita merespon manusia gitu. Nah, dengan kita memandang orang lain berbeda, ya pada secara nggak sadar nih Mas, kita anggap kayak mereka bukan manusia itu, secara nggak sadar itu loh, gitu loh. Nah itu sih, jadi itu aja sih Mas, anggaplah mereka sama seperti kita gitu ya, sebagaimana manusia biasa pada umumnya gitu. Dan dengan seni, dengan melibatkan seni terhadap kepada anak-anak disabilitas, ya harapannya bisa semakin memperkokoh atau menghilangkan stigma negatif terhadap anak-anak disabilitas sih. Ya, karena seni itu otentik milik manusia gitu kan ya. Maka ketika kita mengenalkan seni pada anak disabilitas, yo secara tidak langsung kita telah menyelamatkan mereka dari stigma-stigma negatif masyarakat. Ya wong kok berkesenian kok gitu, sama-sama kayak kita gitu. Keren. Itu aja sih Mas. Oke, berarti terima kasih ya atas waktunya. Saya matur nuwun banget, wis matur nuwun banget. Besok kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Oke, Pak Tejo siap. Terima kasih Bro Adit, selamat sore. Siap. Selamat sore Pak Tejo.